2003. Arizona Ice Top Boys. Young Nindu Shouty. Emotional Boys 2001. Emotional Shouty's in this bitch. Machiavelli. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Get my balls licked by a Zoe Deschanel. Looking like cocaine addict. Razor blade to your head, conflict. I'ma contradict this shit. Peeing on old people's houses is an inflict. 2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'ma peel banana splits while listening to R. Kelly's greatest hits. Perkenalkan, nama saya Benedictus Christian Wirasina, nomor urut 4 dari kelas 9G. Saya adalah anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bulan Berdiri dari kelas 9B, nomor urut 11. Saya berasal dari kelompok 3. Nama saya, perkenalkan saya, namaku Semiardino Sanggar Ateng, nomor 25, kelas 9G. Saya adalah anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Stefano Ferdinand Antoni dari kelas 9B, nomor urut 27. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adalah dengan materi kekongruenan dan kesebangunan. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah kekongruenan dan kesebangunan. Di bawahnya ada syarat kekongruenan dan syarat kesebangunan. Di bawahnya lagi ada contoh kekongruenan dan contoh kesebangunan. Lalu tujuan dari diskusi ini adalah memahami pengertian kekongruenan dan kesebangunan berdasarkan ciri-ciri kesebangunan dan kekongruenan beserta contoh di sekitar kita. Berikutnya adalah kekongruenan. Kekongruenan adalah jika dua bangun yang memiliki bentuk ukuran yang sama dan jika dihimpitkan akan saling menutupi dan satu sama yang lain. Syarat kekongruenan. Syarat kekongruenan adalah pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh kekongruenan. Di sini ada gambar, yaitu ada dua figura, ada dua foto yang fotonya berbeda namun memiliki ukuran yang sama. Itu disebut kongruenan. Syarat dua segitiga kongruen. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau rumusnya sisi. Yang kedua adalah dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar atau sisi sudut sisi. Yang ketiga adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudut tersebut sama panjang. Yang keempat adalah satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang pada sisi tersebut sama besar atau sudut sisi sudut. Yang keempat adalah dua sisi yang bersesuaian sama panjang, satu sudut yang menghadap ke salah satu sisi yang sama lainnya sama besar atau rumusnya sisi sudut ditambah sudut sejenis. Berikut adalah contoh-contoh dari syarat-syarat tersebut. Ada tiga segitiga, ada tiga syaratnya seperti yang tadi disampaikan. Dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Syarat kesebangunan.
Panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya ada di sebelah kanan saya. Syarat kesebangunan segitiga. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dua sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa lihat contoh di kanan saya. Materi selanjutnya adalah bangun datar dan bangun ruang. Tujuan memahami syarat, sifat, dan contoh bangun datar dan bangun ruang di sekitar kita. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi. Dimensi tersebut yaitu panjang dan lebar. Di sini kita mengambil contoh dua bangun datar, yaitu persegi dan trapesium. Persegi mempunyai beberapa sifat, diantaranya satu, tempat sifatnya tempat tujuannya sama panjang. Dua, tempat sudutnya cukup siku dan memiliki besar sekitar 90 derajat. Tiga, memiliki 4 sumbu simetri. Empat, diagonalnya potongan tegak lurus dan saling membagi dua. Trapesium. Sebuah trapesium diantaranya satu, memiliki dua sisi dengan panjang yang sama dan dua sisi yang lain dengan panjang yang berbeda. Dua, memiliki dua sudut yang saling berdekatan dengan besaran yang sama. Tiga, memiliki dua diagonal dengan panjang yang sama. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat dihitung isi atau volumenya. Suatu bentuk dikatakan sebagai bangun ruang jika satu, memiliki tepi atau rusuk. Dua, memiliki sudut. Tiga, memiliki volume. Empat, memiliki sisi permukaan. Ada dua contoh bangun ruang, yaitu balok. Sifat balok adalah memiliki 6 bidang sisi yang berbeda ukurannya, tapi setiap sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Dua, memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. Tiga, memiliki 12 rusuk tetapi tidak sama panjang. Empat, memiliki 8 titik sudut. Yang kedua, ada kerucut. Sifat kerucut antara lain: satu, mempunyai 2 sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Dua, sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Tiga, mempunyai 1 rusuk berbentuk bulat. Empat, mempunyai 1 sudut di ujung kerucut. Ada lagi bangun datar yang kongruen. Di sini ada persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang PQRS dengan ukuran 4 x 10 cm. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi DC sama dengan sisi SR, sisi AD sama dengan sisi PS, sedangkan sisi BC sama dengan sisi GR. Yang kedua, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C dan sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S. Berikut adalah hasil kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, bahwa setiap bangun datar dan bangun ruang memiliki sifat, prinsip, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut juga bisa dilihat pada benda di sekitar kita yang memiliki bentuk beragam. Bentuk tersebut dapat diidentifikasikan menjadi benda kongruen dan atau non-kongruen. Yang kedua, sebuah bangun dapat dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang ketiga, syarat kekongruenan sebuah bangun adalah sisi yang bersesuaian sama panjang serta sudut yang bersesuaian sama besar. Merupakan ilmu yang penting dalam hidup kita. Bahwa matematika bukanlah ilmu yang menakutkan. Matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Dan ingat, matematika bukanlah ilmu yang sulit, melainkan ilmu yang susah. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bangun datang dan bangun pulang cari campuran Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. namanya lupa. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu